Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Akbar Nur. Di sini saya akan menjelaskan terkait kontrak belajar dan penjelasan rencana pembelajaran kita atau RPS ya untuk mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 atau KMB 1. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, maka dari awal maka kita harus menentukan dulu terkait kontrak belajar dan penjelasan RPS, metode pembelajaran, capaian mata kuliah, sehingga mahasiswa mampu melihat terkait apa sih yang harus kita pelajari di semester 1 ini, khususnya di mata kuliah keperawatan medikal bedah. Nah, untuk itu coba saya sharekan dulu untuk materinya, RPS-nya. Nah, di sini untuk RPS mata kuliah keperawatan medikal bedah 1. Nah, jumlah bobotnya itu ada 4 SKS dari total keseluruhan ya. Jadi ada 3 teori dan 1 praktikum. Mata kuliah ini untuk saat ini diajarkan di semester ganjil atau pada semester 3 untuk pada program studi S1 keperawatan. Nah, untuk koordinator mata kuliah itu adalah saya sendiri, Akbar Nur, dan untuk pengembangan RPS-nya saya juga. Kemudian untuk ketua program studi ada Nars IKD Dwi Sorjana. Untuk terkait apa sih capaian luaran dari program studi itu, di sini adik-adik atau teman-teman mahasiswa dapat melihat terkait masalah mulai dari sikap ya. Ini di sini ada sikap ini ya. Bagian sini kita coba lihat. Ini saya ngambil dulu pensilnya. Nah, ini di sini ya. Bagian sikap, kemudian yang berikutnya adalah terkait masalah sorry ya, ini agak. Nah, kemudian ada penguasaan pengetahuan, kemudian keterampilan khusus ya. Nah, selain yang tadi yang saya jelaskan, juga pada mata kuliah ini ada yang namanya keterampilan umum. Nah, apa sih tujuannya? Setelah kita mempelajari mata kuliah keperawatan medikal bedah, maka tentunya kita mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik. Contohnya kalau kita di keperawatan tentunya yang lebih spesifik ya tentang terkait masalah ilmu keperawatan ya. Nah, namun untuk di mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 ini kita nantinya akan mempelajari terkait masalah gangguan atau masalah pada sistem pernapasan ya, kemudian pada kardiovaskuler dan juga pada sistem hematologi. Nah, untuk capaian pembelajaran di materi kita ini, yaitu di sini setelah selesai mempelajari mata kuliah ini, maka mahasiswa dituntut atau mampu membahas terkait dengan prinsip-prinsip teoritis dan keterampilan klinis di bidang keperawatan. Di antaranya adalah sistem pernapasan, kardiovaskuler, dan hematologi. Tentunya mulai dari pengkajian ya, dalam pengkajian asuhan untuk melakukan asuhan keperawatan atau pendokumentasian asuhan keperawatan. Kemudian terkait masalah memenuhi kebutuhan pasien, khususnya pada pasien dewasa, karena pada
keperawatan medikal bedah ini itu kita lebih fokus kepada asuhan keperawatan dewasa, ya. Nah, untuk deskripsi singkat mata kuliahnya di sini kita dapat lihat bahwa fokus mata kuliah ini yaitu untuk kebutuhan pasien dewasa dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigenasi, sirkulasi dan hematologi, pemberian asuhan keperawatan pada kasus gangguan pernapasan, kemudian ada kardiovaskuler, ya, dan hematologi berdasarkan proses keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik seperti ada biologi. Makanya kita mahasiswa tidak diperbolehkan untuk memprogram mata kuliah keperawatan medikal bedah ini ketika belum mengambil mata kuliah prasyaratnya seperti ilmu keperawatan dasar, ya, ilmu dasar keperawatan dan sebagainya. Nah, kemudian untuk bahan ajar atau materinya sendiri di sini ada 7 poin, ya. Jadi di sini mahasiswa dengan tanpa kita melalui tatap muka setiap hari dengan dosennya, maka mahasiswa sudah bisa membuat roadmap terkait metode pembelajarannya, materi-materi apa yang harus dipelajari. Karena di sini sudah tertera di RPS ini, saya sudah berusaha mendesain semaksimal mungkin dan semampu yang saya bisa terkait poin-poin yang harus kita capai pada pembelajaran ini. Untuk bahan kajian materi pembelajarannya di sini ada 7. Yang pertama menjelaskan tentang konsep di ruang lingkup keperawatan medikal bedah 1. Kemudian kita merumuskan terkait fokus pengkajian keperawatan medikal bedah 1, kemudian melakukan simulasi asuhan keperawatan. Nah, nanti mahasiswa dituntut untuk melakukan simulasi. Jadi simulasinya nanti saya akan memberikan tugas, misalnya turun ke lapangan, ya, kemudian melakukan pengkajian mencari tetangganya atau saudaranya atau orang-orang yang di sekitarnya yang mungkin memiliki keluhan masalah kesehatan. Nah, nanti itu yang dikaji. Jadi di sini kita tidak terlalu kaku, tidak harus langsung harus ke rumah sakit, tetapi di sini diberikan kewenangan kepada mahasiswa dengan mempermudah apalagi di masa pandemi COVID ini, ya, misalnya, maka tidak perlu jauh-jauh, cukup dari keluarganya, tetangganya, ataukah mungkin temannya. Karena di sini kita mau melihat sejauh mana sih pemahaman mahasiswa terkait pengkajian asuhan keperawatan medikal bedah ini. Nah, kemudian yang kedua adalah kita yang berikutnya adalah melakukan simulasi pendidikan kesehatan. Dan selain kita kaji, maka dari hasil pengkajian itu kita akan menemukan problem atau masalah dari masalah kesehatannya. Contoh, misalnya pasiennya menderita asma. Nah, di situ kita harus mampu memberikan edukasi. Edukasinya terkait masalah bagaimana apa sih penyebab asma ini. Kemudian bagaimana cara pencegahan atau menghindarinya. Karena secara teori bahwa asma itu tidak akan bisa disembuhkan tetapi bisa dicegah. Ya, walaupun dengan menggunakan obat inhaler, namun itu hanya meredakan atau kita hanya memberikan pencegahan saja. Untuk menyembuhkan secara total 100%, sampai saat ini kita belum menemukan obatnya sampai sejauh ini, ya. Kemudian berikutnya adalah kita harus mengimplementasikan hasil-hasil penelitian. Nah, diharapkan nanti adik-adik ini mahasiswa, apalagi mahasiswa S1 keperawatan, ya, jadi harus lebih giat belajar, kemudian membuka referensi, bukan hanya dengan memanfaatkan buku-buku yang ada di perpustakaan, tetapi diharapkan mampu untuk menguasai bagaimana sih cara mencari literatur di Google, ya, atau di Google Scholar, kemudian membaca jurnal. Nah, ini penting karena nantinya akan diberi tugas juga mencari jurnal terkait masalah penanganan pada masalah-masalah kesehatan. Kemudian nanti kita coba komparasikan atau coba kita bandingkan kira-kira mana yang lebih efektif dari metode-metode yang sebelumnya atau yang konvensional atau yang modern dan sebagainya. Ya, jadi nanti saya mohon kepada mahasiswa untuk lebih aktif lagi, ya. Kemudian berikutnya adalah
kita harus melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan. Jadi nanti tidak usah khawatir karena nanti akan kita lakukan praktikum di laboratorium. Jadi satu kelompok itu dia harus berpasangan, saling bergantian, kemudian mengkaji ya dan sebagainya, melakukan pengkajian, kemudian penegakan diagnosisnya, kemudian melakukan intervensi, implementasi dan evaluasi. Nah, yang berikutnya adalah kita harus melakukan fungsi advokasi pada kasus dengan gangguan sistem pernapasan, kardiovaskuler, dan hematologi. Maksudnya bagaimana? Maka perlu kita advokasi nih pasiennya. Dia tidak mau berobat ke rumah sakit karena dia tidak tahu gimana caranya untuk bisa berobat ke rumah sakit. Dia kesulitan dengan asuransi atau sistem yang ribet katanya saat ini ketika berobat ke rumah sakit. Nah, oleh karena itu kita akan coba bantu advokasi selain dari peningkatan pengetahuannya, kemudian kita fasilitasi agar bisa menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus mendemonstrasikan intervensi. Nah, contohnya tadi ketika kita melakukan pengkajian, kita sudah tahu bahwa masyarakat ini tidak tahu terkait cara pencegahan agar asmanya itu bisa disembuhkan. Oleh karena itu kita harus mengimplementasikan cara-caranya seperti apa. Salah satunya kalau misalnya dia alergi dengan binatang atau hewan atau tumbuhan atau debu, maka kita harus berikan edukasi ke masyarakat itu agar dia bisa mempertahankan kesehatannya dengan baik. Nah, untuk referensi sendiri, mahasiswa tinggal lihat saja ya, ini adalah referensi utama yang kami gunakan di Keperawatan Medikal Bedah 1 ini. Di sini ada beberapa link ya yang bisa diakses atau tinggal disalin saja kemudian kita akses. Nah, kebetulan pada Keperawatan Medikal 1 ini itu kami ada 4 tim ya. Ada Profesor Dr. Andi Wardihan, kemudian ada saya sendiri, Ners Marling Epang, dan Ners Mustadiarto. Nah, ini kami adalah tim teaching. Jadi ketika misalnya mahasiswa, salah satu dosennya ini sudah selesai mengajar mata kuliahnya atau berhalangan untuk mengisi mata kuliah pada hari sesuai dengan jadwal, maka mahasiswa bisa menghubungi dosennya yang lain yang tertera di sini. Nah, tadi untuk apa sih mata kuliah prasyaratnya untuk KMB 1 ini? Nah, di sini ada mahasiswa di semester 1 sudah harus mempelajari yang namanya anatomi fisiologi, kemudian ilmu dasar keperawatan, ya, kemudian keperawatan dasar itu sudah harus lulus di situ nilainya, bukan hanya sekedar belajar saja, tetapi diharapkan nilainya itu lulus baru bisa melakukan programnya. Nah, di sini kita lihat terkait masalah pokok bahasan. Di sini di atas ada sub capaian mata kuliah. Yang pertama ya, karena sekarang ini saya akan melakukan kontrak belajar dan penjelasan RPS ini, maka pemahaman yang baik terhadap tujuan, program, proses, penilaian dan sasaran dari setiap tugas dalam pembelajaran Keperawatan Medikal Bedah 1 ini mengenali tentang konsep dan ruang lingkup keperawatan medikal bedah, peran perawat standar pelayanan keperawatan medikal bedah. Jadi mahasiswa tinggal melihat saja ke sini. Ya, jadi lihat nanti RPS-nya nanti akan saya print out-kan atau saya kirim filenya ya via grup WA-nya. Nanti di sana mahasiswa bisa melihat pertemuan pertama dengan dosennya si A atau si B, si C, itu dapat dilihat langsung, diakses. Jadi ketika besok ada jadwal mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 ini, adik-adik sudah mampu untuk belajar secara mandiri di rumah ya. Dengan adanya teknologi yang sekarang yang lebih canggih, kita lebih mudah untuk mendapatkan informasi, belajar secara mandiri, maka tidak mesti harus di kampus. Apalagi dengan program pemerintah sekarang, Kemdikbud ya, itu sangat bagus sekali karena memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk belajar. Jadi yang namanya program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Jadi bisa belajar di mana saja, mengakses informasi atau materi di mana saja. Bahkan kita dituntut dosen itu untuk tidak selalu monoton belajarnya di ruang kelas. Jadi
bisa di lapangan terbuka atau di alam terbuka ya, seperti tentunya yang representatif lah untuk kita belajar, sejuk dan sebagainya. Jadi tidak harus monoton, harus di ruangan sendiri. Nah, di sini sudah ada bobotnya. Jadi untuk pertemuan ini sekian persen bobotnya. Di sini ada pertemuan pertama, ada 1% untuk pengenalan ini dan sebagainya. Nah, di sini juga sudah tertera dosen pengajarnya, ya. Kemudian yang perlu saya sampaikan terkait masalah bentuk atau metode pembelajarannya, ya, itu nanti bisa dikombinasikan, baik itu daring, offline, namun kita harus apa istilahnya ya, untuk memperhatikan terkait masalah protokol kesehatan juga. Oleh karena itu semoga kita semua bisa terhindar dari yang namanya penyakit COVID ini, segera hilanglah ya, sehingga dapat proses pembelajaran berjalan dengan baik. Karena kita mengingat di daerah kita ini sangat terbatas ya, dari segi sinyal saja itu tidak stabil ya. Kemudian mana lagi kesulitan mahasiswa yang mengakses di daerah 3T ya, khususnya di daerah kita ini di Mamuju, itu masih belum merata untuk jaringannya. Oke, yang berikutnya kita lihat mulai dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, itu siapa saja. Di sini sudah nanti adik-adik lihat ya. Nah, di sini ada Prof. Ardihan. Nah, kemudian metodenya di sini ada apa namanya, kuliahnya seperti apa, bahkan tugasnya itu kami sudah cantumkan di pertemuan sekian. Contohnya di sini nih, di pertemuan kedua, saya di sini sudah mencantumkan bahwa mahasiswa itu harus membuat suatu resume keperawatan medikal bedah ya, dengan metode pembelajarannya nanti menggunakan LCD, ada whiteboard, laptop, jurnal, dan buku-buku referensi. Ini sudah kami cantumkan referensi yang mana yang utama tadi yang di atas saya sebutkan ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita langsung saja ke bawah. Nah, ini nanti kita sama-sama untuk melihat saja ketika nanti saya kirimkan file. Nah, untuk bobot UTS-nya itu, kalau untuk di mata kuliah saya di KMB itu 20% bobotnya UTS dan UAS. Jadi 20% UTS dan 20% UAS. Nah, kemudian terkait bobot materi-materi bahasannya bisa dilihat ya. Nah, selain itu kami juga sudah memberikan beberapa penjelasan di sini ya terkait rencana tugas mahasiswa. Ya, jadi ini RPS ini kami sudah desain dengan semaksimal mungkin terkait mulai dari proses pembelajarannya, capaian mata kuliahnya, kemudian metode pembelajarannya, dan bahkan rencana tugasnya seperti apa sih. Nah, mahasiswa sudah bisa mempersiapkan diri nih. Nah, contohnya di sini nih ada saya sampaikan bahwa tugas individu pertama membuat resume keperawatan medikal bedah. Yang kedua membuat resume tentang ruang lingkup keperawatan medikal bedah. Kemudian yang ketiga membuat resume tentang peran perawat medikal bedah. Kemudian yang keempat aspek legal dan etis keperawatan medikal bedah. Selain itu juga tugas kelompoknya apa? Teman-teman sudah dapat melihat di sini. Yang pertama ada standar pelayanan keperawatan medikal bedah. Ini tugas kelompok ya. Di sini ada 6. Kemudian berikutnya pengkajian sistem pernapasan ya. Berikutnya apalagi pengkajian sistem kardiovaskular, pengkajian sistem hematologi, kemudian membuat asuhan keperawatan dari gangguan sistem pernapasan, kardiovaskuler dan hematologi. Selain itu, yang terakhir dari pembelajaran ini kami sih sangat berharap ya mahasiswa semester 3 ini sudah mampu melakukan systematic review ya, artinya literatur review ya. Jadi mencari jurnal minimal 10, kemudian nanti kita buat pikotnya. Jadi nanti kita akan ajarkan supaya apa? Diharapkan mahasiswa terbiasa dan bagaimana caranya untuk memanfaatkan jurnal atau mengadopsi dari jurnal itu untuk mengimplementasikannya nanti pada saat
praktikum ke lapangan, baik itu ke rumah sakit, puskesmas ataupun klinik ataupun di komunitas ya. Nah, kemudian deskripsi tugasnya sudah jelas juga di sini nih. Saya sudah sampaikan bahwa topik bahasanya setiap kelompok terdiri dari 5 orang misalnya. Jadi ini sudah saya sesuaikan dengan jumlah mahasiswanya. Kemudian dibuatkan PowerPoint dari dalam satu makalah itu kami hanya mengharapkan PowerPoint-nya itu hanya 10 slide saja. Jadi tidak perlu banyak ya. Tidak perlu banyak. Kenapa? Karena saya berharap mahasiswa itu lebih kritis. Makanya di situ 10 slide saja sudah termasuk pendahuluan, isi dan penutup ya. Bahkan tata letaknya juga kami sudah atur di sini nih ya. Kemudian ada referensi itu kita merujuk minimal 3 referensi yang bersumber dari jurnal. Jadi setiap tugasnya itu minimal referensinya itu ada 3 jurnal baik nasional maupun internasional. Kemudian buku ya. Nah, kemudian objek harapannya di sini sudah kita lihat, bahkan untuk penilaiannya, indikator-indikator penilaian dari tugasnya itu sudah kami buat di sini ya. Jadi makalah resumenya 10%, presentasi 10%, nilai apa yang harus dinilai itu sudah ada di sini ya. Oh ya, untuk slide-nya juga yang 10 slide tadi itu ya itu hanya bisa berisi teks, grafik, tabel, gambar, video klip atau gambar animasi. Jadi diberikan kebebasan kepada mahasiswa agar bisa memilih beberapa opsi supaya dengan harapan PowerPoint-nya itu bisa menarik ya. Nah, kemudian metode penilaian kami di sini bisa dilihat. Ya, jadi kami sudah tentukan semua standar atau kriteria-kriterianya ya. Kalau misalnya di sini saya perlihatkan contohnya ya untuk penilaian rubrik deskriptifnya, misalnya saya melihat ada tugas kelompoknya, saya mau menilai terkait masalah originalis dari laporannya, apakah laporan ini benar-benar bagus ya. Beberapa ide dari kelompok itu dituangkan ke dalam tugasnya itu, bagaimana cara mengkritisinya ya. Nah di sini misalnya kalau misalnya saya kasih poin 1 misalnya di situ, maka terdapat beberapa bagian yang meniru hasil karya orang lain. Jadi ini untuk menghindari agar mahasiswa tidak memface atau copy paste semua tugasnya. Karena kebiasaan mahasiswa di semester 1, semester 2 kalau baru ya walaupun kita masih tolerir atau kita beri kita maklumi lah. Namun tentunya kita harus membuat suatu proses perubahan, maka untuk menghindari mahasiswa untuk copy paste, maka kita sudah tuangkan di sini terkait rubrik atau deskriptif penilaian kami di sini untuk di Protokol Bedah. Nah, terkait masalah peran dan fungsi fasilitator, nanti mahasiswa dapat lihat di sini, baca ya penilaiannya. Kemudian yang berikutnya ada kontrak perkuliahan. Nah, kenapa ini penting? Agar nanti ini menjadi kesepakatan kita bersama. Misalnya nih mata kuliah KMB 1 4 SKS, maka setiap 1 kali pertemuan maka minimal 200 menit tatap muka. Ya, tatap muka itu bukan hanya offline, bisa daring, bisa artinya penugasan dan sebagainya. Nah, untuk 1 SKS itu 50 menit. Jadi karena di sini 4 SKS, maka tatap muka atau waktu yang diperlukan untuk mata kuliah KMB setiap pertemuannya ya minimal 200 jam atau 4 jam ya. Nah, di sini untuk kontrak perkuliahannya. Nah, selain itu kami juga sudah mendeskripsikan terkait jadwal praktikumnya ya. Jadwal praktikumnya kami sudah menggunakan beberapa referensi ya, kami sudah merujuk beberapa referensi yang adik-adik bisa baca atau bisa nonton channel YouTube yang kami masukkan linknya ya di sini. Contohnya di sini ada pengkajian sistem pernapasan dan kardiovaskuler. Nah, di sini sudah ada beberapa referensi yang bisa kalian tinggal klik aja ya, atau tinggal copy, salin, nanti akan terlihat di sana. Jadi di sini sudah kami tawarkan. Ada pengkajian hematologi ya,
kemudian manajemen kasus pada gangguan sistem pernapasan. Kami sudah sudah cantumkan linknya di sini ya. Kemudian yang berikutnya kita mau melihat terkait masalah standar praktikumnya. Jadi lengkap nih ya. Jadi untuk praktikum keperawatan medikal bedah 1 ada 3 kompetensi dan 14 praktikum. Kenapa 3 kompetensi? Ya tadi sistem respirasi, kardiovaskuler dan hematologi. Nah, contohnya nih melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigen. Nah, nama praktikumnya apa? Nama praktikumnya adalah pemeriksaan fisik gangguan oksigenasi. Nah, ini yang dapat kita lihat sama-sama bahwa ini sudah sangat detail sehingga mahasiswa sebenarnya sudah harus bisa secara mandiri mempersiapkan diri sebelum masuk jadwal pembelajaran mata kuliah keperawatan medikal bedah 1. Bahkan untuk merefleksikan kira-kira apa sih praktikumnya, alatnya apa yang dibutuhkan, di sini sudah kami cantumkan nama alatnya, ada tensimeter, stetoskop, kemudian spesifikasinya seperti apa, ya harus standar. Kemudian kegunaannya untuk apa? Tensimeter gunanya untuk mengukur tekanan darah. Kemudian bahan habis pakainya apa? Ada alkohol, tisu, kaca kecil, kapas bulat, kaca kecil. Nah, ini di sini sudah lengkap. Jadi mudah-mudahan dengan petunjuk dari RPS ini mahasiswa tidak kebingungan ya. Artinya sudah dapat dilihat dengan sendiri dengan harapan bahwa mahasiswa bisa belajar mandiri juga di rumah. Tidak perlu bingung kira-kira minggu depan apa pertemuannya, apa materinya. Nah, oleh karena itu kami siapkan RPS pembelajaran ini dan kami berikan kepada mahasiswa agar bisa mandiri belajarnya juga, artinya lebih siap lah ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat lagi apalagi praktikumnya. Di sini ada suction. Nah, ini bagian dari sistem pernapasan semua. Jadi suction, orofaringeal, bagaimana ketika ada orang yang kecelakaan lalu lintas, tiba-tiba banyak perdarahan pada daerah mulut ya, bahkan ke hidung, maka kita harus melakukan tindakan yang namanya tindakan suction. Nah, di sini sudah kita lihat apa sih alat yang dibutuhkan, kemudian apa fungsinya, bahkan bahan habis pakainya di sini sudah terlihat semua. Sehingga dengan harapan nanti ke depannya ketika masuk laboratorium tidak perlu menunggu saya untuk datang memberitahukan alat ini yang digunakan ini. Cukup nanti mahasiswa atau setiap kelompoknya menghadap ke bagian laboratorium dan memperlihatkan apa praktikumnya dan apa-apa saja alatnya yang bisa digunakan. Jadi di sini sudah sangat sudah sangat lengkap sekali. Jadi saya berharap kerjasama dari mahasiswa agar lebih lebih giat untuk belajar, mempersiapkan diri agar apa yang kita rencanakan di keperawatan medikal bedah KMB 1 ini itu bisa terwujud dan bisa tercapai dengan baik. Karena setelah pembelajaran KMB 1 ini selesai, maka mahasiswa akan turun praktek ke lapangan. Walaupun kita kalau untuk masih tahap akademik ya, karena kalau kita keperawatan itu ada tahap akademik dan tahap profesi. Nah, tahap akademik tidak terlalu lama untuk praktikumnya di rumah sakit, biasanya cuma hanya 1 bulan setiap departemennya, atau paling lama 2 bulan. Namun untuk profesi nurse itu 1 tahun full kita akan di rumah sakit praktek. Nah, oleh karena itu dengan RPS ini saya selaku koordinator mata kuliah ya, atau selaku pengembang dari RPS ini sangat berharap dan sangat mengharapkan kerjasama dari tim teaching juga ya. Jadi bukan hanya mahasiswa tetapi tim yang kita temani untuk mengajar di kelas itu harus juga melihat apa sih RPS ini yang perlu didesain misalnya ya, atau ada kekurangannya, maka itu kita harus bisa lengkapi. Nah, baiklah untuk pertemuannya, setiap pertemuan sebelum hari
hanya jadwal ini karena ini akan dibawakan setiap seminggu 1 kali pertemuan, maka saya menghimbau atau menyarankan kepada mahasiswa untuk menghubungi dosennya sehari sebelum jadwalnya.